Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Memberi Kembali. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memberi kembali. Untuk mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen saudara. Ayat hafalan Wahyu 14 ayat 13 katakan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Minggu lalu, saudara, kita telah belajar nafsu suatu bentuk ketamakan, melahirkan dosa yang mengakibatkan kematian. Ketamakan adalah pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kehidupan yang saleh yang disertai dengan rasa cukup adalah keuntungan yang besar. Ketamakan tidak mengenal batas juga pernah berlaku di sorga. Hari ini di bumi, manusia terus mengingini apa yang hanya milik Tuhan. Penyelesaian kepada ketamakan dan nafsu ini adalah dengan berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Minggu ini, kita akan mengkaji semula nasihat Tuhan mengenai tahun-tahun terakhir kita. Apakah perkara yang patut kita lakukan? Apakah yang harus kita elakkan, dan apakah prinsip yang harus kita ikuti? Untuk membahas atau untuk mempelajari pelajaran pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang di screen saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat. Apabila kita menghampiri penghujung tahun-tahun bekerja kita, tumpuan keuangan kita beralih ke arah memelihara aset kita dengan menjangkakan akhir kehidupan. Peralihan daripada bekerja ke persaraan boleh menjadi pengalaman yang sangat traumatik. Dari segi keuangan kita, apakah cara terbaik untuk meneruskan? Apabila orang semakin tua, mereka hampir secara semula jadi mula bimbang tentang masa depan. Ketakutan yang paling biasa ialah mati terlalu awal sebelum kemantapan ekonomi keluarga. Kedua, hidup terlalu lama. Aset atau simpanan mereka habis sebelum meninggal dunia. Penyakit kronik. Semua sumber saya boleh habis sekaligus. Dan kecacatan mental atau fisikal. Siapakah yang akan menjaga saya? Ellen G. White menuliskan, semua ketakutan ini berpunca daripada setan. Jika mereka menuruti rencana yang Tuhan kehendaki untuk mereka, hari-hari terakhir mereka mungkin menjadi yang terbaik dan paling membahagiakan mereka. Mereka harus mengetepikan kegelisahan dan beban, dan mengisi masa mereka dengan gembira seberapa yang boleh dan siap untuk tuaian surga. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu orang kaya yang bodoh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Bagaimanakah kita boleh mengelak daripada jatuh ke dalam perangkap orang kaya yang bodoh? Untuk apa saya hidup? Lukas 12 ayat 20 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Apakah message yang relevan kepada kita di sini? Teguran keras apakah yang Tuhan berikan kepada orang yang bodoh itu? Dan apakah yang seharusnya itu katakan kepada kita mengenai sikap kita terhadap apa yang kita miliki? Masalahnya bukan dengan bekerja keras atau mendapatkan kekayaan. Terutamanya apabila seseorang itu semakin tua dan mungkin semakin kaya. Masalahnya adalah sikap terhadap kekayaan itu. Kata-katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12 ayat 19. Artinya menyatakan isu sebenar. Harta orang kaya bertambah
Dia membangun lumbung yang lebih besar dan merasa puas. Masa persaraannya dijamin. Apa yang salah dengan kisah ini? Dalam Lukas 12. Tindakan itu sendiri tidak salah, seperti yang Yesus tunjukkan. Masalahnya adalah pemuda itu serakah atau tamak. Ia tidak mahu membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya dengan atau kepada orang lain. Selagi kita memiliki kesehatan fisikal dan mental yang baik, kita harus melakukan yang benar dengan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan ke tangan kita, yaitu apa? Kekuatan, talenta, sumber daya, dan sebagainya. Semua hal ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana? Melayani Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan, matlamat orang ini tidak lebih daripada matlamat haiwan yang akan binasa. Dia hidup seolah-olah tiada Tuhan, tiada sorga, tiada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala yang dimilikinya adalah miliknya. Dan dia tidak berhutang apa-apa kepada Tuhan atau manusia. Kita ke tajuk yang kedua. Anda tidak dapat membawanya bersama Anda. Apakah yang akan berlaku kepada orang yang Anda sayangi jika Anda mati hari ini? Apakah yang akan berlaku kepada harta Anda bila mati? Bolehkah kita bawa harta kita bersama kita ke kuburan atau ke surga? Adakah ia akan dibahagikan seperti yang Anda mahu? Amsal 13 ayat 22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bukan sahaja kehidupan berlalu dengan cepat, tetapi apabila Anda mati, Anda tidak membawa apa-apa harta benda yang telah Anda kumpulkan. Karakter, bagaimana karakter? Itu cerita lain. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Mazmur 49 ayat 17. Ini berarti seseorang itu meninggalkan harta benda itu untuk diambil oleh orang lain. Nah, siapa yang akan mengambilnya? Sudah tentu bergantung kepada rancangan yang dibuat terlebih dahulu sebelum mati. Masa depan kita jelas, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang akan kita tinggalkan? Itu tetap milik Tuhan. Tidak peduli berapa banyak itu. Alkitab mendorong kita untuk menyerahkan penata layanan kita kepada anak-anak dan kerabat kita. Amsal 13, 1 Timotius 5. Jika tidak ada waris, kita boleh menyerahkannya kepada gereja. Karena apa? Karena Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Di beberapa negara, warisan secara otomatis dialihkan ke anak mereka. Jika undang-undang warisan di negara Anda tidak setuju dengan rancangan Anda harus menulis surat wasiat atau surat perjanjian agar warisan Anda diserahkan kepada orang yang tepat. Tajuk yang ketiga, mulahkan dengan keperluan pribadi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa memulahkan dengan keperluan pribadi? Karena harta benda tidaklah abadi. Mengapakah penting untuk kita sentiasa mengingat akan hal ini? Amsal 27 ayat 24 katakan, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Betapapun Alkitab memberi amaran terhadap orang kaya yang menginjak-injak orang miskin atau tamak dengan kekayaan mereka, Kitab suci tidak pernah mengutuk kekayaan atau usaha orang untuk memperoleh kekayaan dengan syarat mereka jujur atau tidak menindas orang lain. Nah, sudahkah Anda menerima berkat dari Tuhan? Nikmatilah berkat-berkat itu. Jangan menyia-nyiakannya. Gunakan dengan bijak. Amsal 27-23. Berilah Tuhan persepuluhan dan persembahanmu. Ulangan 12-11. Penuhi keperluan keluarga Anda. Amsal 27-27. Jangan lupakan mereka yang memerlukan. Yakobus 1. Terpulang bagi kita untuk membuat persediaan
agar apa yang telah kita terima dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, janji yang mati adalah merupakan suatu pengganti yang sangat mengerikan atas kedermawanan yang hidup itu. Hamba Tuhan harus membuat janji-janji mereka setiap hari di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan persembahan yang limpah kepada Allah. Ringkasnya, pengurusan yang baik terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita miliki semasa hidup, tapi juga dengan apa yang berlaku selepas kita tiada. Tajuk yang keempat, amal kebajikan sudah terlambat. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud amal kebajikan sudah terlambat? Bila kita harus mengembalikan, apakah prinsip yang boleh kita ambil mengenai bagaimana kita seharusnya berurusan dengan uang? 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memerhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung berpegang teguh pada harta benda kita. Tidak pernah cukup. Semakin kaya Anda, semakin Anda ingin lebih kaya. Pengkhotbah 5:10. Ini adalah tipu muslihat setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Alkitab mendorong kita untuk tidak pernah menaruh harapan pada kekayaan. 1 Timotius 6:17. Tetapi merasa puas dengan apa yang kita miliki. Amsal 30 ayat 8. Ada orang mungkin tidak memberikan kembali kepada Tuhan apa yang mereka boleh lakukan hari ini karena mereka takut kekurangan bila masa tua mereka. Dalam konteks menjadi pengurus atau penatalayan yang baik, dalam merancang sebelum kematian, satu bahaya yang dihadapi oleh orang ramai ialah godaan untuk menimbun aset sekarang. Mewajarkan penimbunan itu dengan idea bahwa apabila saya mati nanti, saya boleh menyerahkan semuanya. Walaupun itu lebih baik daripada menghabiskannya semuanya sekarang, kita boleh dan harus melakukan lebih baik daripada itu. Jangan tunda mengembalikan kepada Tuhan dan juga memberi kepada orang lain. Pena Inspirasi menjelaskan, saya melihat bahwa ramai yang menahan diri daripada menyokong pekerjaan Tuhan semasa mereka hidup. Menenangkan hati nurani mereka bahwa mereka akan beramal menjelang kematian. Mereka hampir tidak berani mengamalkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apa-apa semasa hidup. Tetapi amal menjelang kematian ini bukanlah apa yang Kristus kehendaki daripada pengikutnya. Itu tidak boleh memaafkan sifat mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang menahan hartanya hingga ke saat-saat akhir menyerahkannya kepada kematian dan bukannya kepada pekerjaan Tuhan. Kerugian berlaku secara berterusan. Bank gagal dan harta dibelanjakan dalam banyak cara. Ramai yang berniat untuk melakukan sesuatu, tapi mereka menangguhkan perkara itu. Setan berusaha untuk menghalang orang daripada memasukkan uang mereka ke dalam perbendaharaan. Uang itu lenyap sebelum ia dikembalikan kepada Tuhan. Setan bergembira apabila itu berlaku. Tajuk yang kelima, warisan rohani. Apa maksud warisan rohani ini? Bagaimana mendapatkannya? Apa keuntungan memberi kembali sekarang? Ulangan 8 ayat 18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Walaupun sukar untuk mengetahui bagaimana kehidupan di bumi sekiranya manusia tidak berdosa, satu perkara yang boleh kita ketahui dengan pasti, yaitu apa? Tidak akan ada penimbunan harta, tiada ketamakan, tiada kemiskinan, perkara yang telah melanda dunia kita sejak sejarah direkodkan. Tuhan memiliki semua yang kita miliki. Dia memberi kita kehidupan, keberadaan, dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Terdapat banyak kelebihan memberi sekarang, semasa kita hidup. Berikut adalah beberapa daripadanya. Kita lihat di skrin saudara. Penderma sebenarnya boleh melihat hasil pemberian itu. Bangunan gereja baru, anak muda di college, kempen penginjilan yang dibiayai, dan sebagainya.
Kemudian jabatan atau orang boleh mendapat manfaat sekarang apabila keperluan sangat besar. Tidak ada pergaduhan sesama keluarga atau rakan-rakan selepas kematian Anda. Ketiga, ia menunjukkan contoh yang baik tentang nilai kekeluargaan itu, yaitu kemurahan hati dan kasih sayang kepada orang lain. Kemudian seterusnya, ia meminimumkan akibat cukai harta pusaka. Seterusnya, ia menjamin bahwa pemberian itu akan diberikan kepada entiti yang Anda inginkan, yaitu tiada campur tangan daripada mahkamah atau saudara mara yang tidak berpuas hati. Seterusnya, ia menunjukkan bahwa hati penderma telah berubah daripada mementingkan diri sendiri kepada yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, ia menyimpan harta di sorga. Pena Inspirasi mengatakan, dalam memberikan kepada pekerjaan Tuhan, Anda sedang mengumpulkan harta di sorga. Semua yang Anda simpan di atas adalah selamat daripada bencana dan kerugian, dan bertambah menjadi harta yang kekal. Akan didaftarkan ke akaun Anda di dalam kerajaan sorga. Jika mereka, yaitu orang lanjut usia, mahu mengambil posisi yang Allah kehendaki bagi mereka, hari-hari terakhir mereka mungkin menjadi yang terbaik dan paling bahagia. Mereka yang memiliki anak-anak yang dalam kejujuran dan pengaturan yang bijaksana, mereka memiliki alasan untuk ceritakan. Mereka harus membiarkan anak-anak mereka membuat mereka bahagia. Kecuali jika mereka melakukan ini, setan akan mengambil keuntungan dari kurangnya kekuatan mental mereka dan mengaturnya untuk mereka. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka dengan bahagia semampu mereka dan siap menuju sorga. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, kita perlu percaya kepada Tuhan, bukannya meletakkan kepercayaan dan cinta kita kepada uang. Kehidupan dan kekayaan kita tidak kekal selama-lamanya. Harta benda kita akan diserahkan kepada orang lain. Kita tidak boleh membawa apa-apa selain daripada kehidupan ini. Apabila kita mengakui semua bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya dan hidup untuk kemuliaannya, kita meletakkan pikiran kita pada yang tidak kelihatan, yaitu untuk kekekalan. Dengan melabur dalam pekerjaan Tuhan, kita meninggalkan warisan iman. Kemudian suatu hari nanti, apabila kita berehat dari jerih payah kita, perbuatan baik kita akan mengikuti kita. Karena Tuhan akan dimuliakan di dalam perbuatan baik itu, walaupun setelah kita meninggal dunia. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.